Kamu teh memang agamanya Kristen? Iya, Kristennya Protestan. Protestan. Emang sejak lahir Kristen? Enggak. Lahirnya Muslim. Akhirnya beragama Islam. Saya itu baru tahu kalau salah satu staf saya yang baru bernama Yanti, yang tinggi, putih, jerawatnya banyak, itu agamanya Kristen. So, baru tahu dia sekarang. Jadi hari Sabtu dia Natalan. Nggak tahu dia mau mudik kemana. Orang rumah aja nggak punya. Saya ketemu dia itu karena waktu itu ada anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, yang bapaknya ke Kalimantan, ibunya jadi PRT, nggak tahu udah balik apa belum, sudah kontak sama anaknya belum. Ternyata dia diurus oleh tante sepupunya, kakak sepupunya, apa istilahnya saya nggak tahu, namanya Yanti. Saya baru tahu dia mau bilang hari Sabtu mau libur, emang Sabtu minggunya libur, kenapa? Mau Natalan, katanya sini kan kamu. Oh, aduh. Biar nggak bolak balik, kan? Nah, kamu teh memang agamanya Kristen? Iya. Kristen apa? Maskernya buka aja. Langsung mak. Awas jauhan, jaga jarak, bukan krim. Kristennya Protestan. Protestan. Emang sejak lahir Kristen? Enggak. Lahirnya Muslim. Lahirnya beragama Islam, KTP, kamu teh. Lahirnya dikasih identitas Islam. Dulu bapaknya siapa? Sudiana Islam. Orang mana Pak Sudiana? Orang Jatiluhur. Sekarang masih ada? Ada. Di mana? Di Jatiluhur. Suka ketemu ya? Jarang sih Pak, soalnya Pak saya jarang kesana. Kamu diakui sebagai anak soalnya bapak kamu. Diakui, cuman kan Bapak sekarang gitu, usahanya mau gitu. Tapi diakui sebagai anak. Di akte kelahirannya ada. Ya akte kelahiran ada, cuman di KPU enggak, kan udah punya keluarga Pak. Akte kelahiran kamu BIN-nya Sudiana. Sudiana. Ada aktenya. Jangan-jangan kamu nggak diakui. Soalnya saya banyak menemukan anak perempuan yang nggak diakui bapaknya. Adik saya yang nggak diakui. Siapa? Deborah. Deborah teh ya. Yang di rumah ada kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, laki-laki? Perempuan. Perempuan? Iya. Kayak kamu gitu punya jerawatnya? Iya. Kenapa nggak diakui adik kamu? Karena kan Bapak sama Mama cerainya itu gara-gara Mama pilih agama. Oh, itu bapak sama mama cerai gara-gara mama pindah agama. Terus? Dari tidak Bapak nggak ada yang setuju. Jadi disuruh Pak, ibu kamu pindah agama, pihak bapak nggak ada yang setuju. kecuali Bapak. Kalau Bapak mas asalnya sih setuju-setuju aja. Terus cerai. Dipaksa cerai sama Dalam keadaan cerai itu hamil. Hamil oleh bapak kamu? Iya. Diakui? Nggak diakui. Karena takut dia gantung warisan kali, nggak tahu lah. Sampai sekarang ya dia adik saya yang Kalau jadi dicantumin di akte kelahiran Binti? binti ya, badannya Suryana. Masih? Akte ya. Masih, berarti diakui dong secara negara? Kalau lihat secara negara ya diakui, cuma itu juga tadinya kan punya bapak tiri namanya sama. Suryana? Nah dia jadi itu Deborah itu aktenya anak ke-1. Oh, jadi anak ke-1 dari bapak tiri? Ya dari enggak anak Karena bapak tirinya namanya Suryana. Ujang Suryana dulu. Jadi bintinya, bininya Suryana. Suryana yang mana? Yang ini yang bapak saya. Bapak asli? Iya. Tapi di situnya jadi anak ke-1. Kenapa disebut masukin anak ke-1? Ya karena kan dulu yang penting kan punya akte aja dulu gitu Pak. Sedih juga keluarga kamu perjalanan hidupnya. Nah, ibu kamu dari mana asalnya? Dari aslinya Bandung. Aslinya Bandung. Kurang mota calon kacal kamu atau sarua lemur. Nah, aslinya Bandung. Terus Merantau ke sini di Jatiluhur. merantau ke Jatiluhur sama orang tua. Ketemulah sama bapak yang orang Jatiluhur. Bapak kerja di mana dulu? Dulu supir kita. Oh, supir. Suka ngutin ikan dari Jatiluhur ke Lampung. Iya, tidak Jakarta. Pernah ke Lampung Pak. Sama dengan si Dadala nasibnya. Berarti pernah mampir dong ke tempat ya gitu yang minum kopi 300.000 kalau apa dulu waktu itu. Iya bisanya. Ya ada yang suka gitu katanya ceritanya. Pertanyaan saya, ya ini mah karena kalau beragama pribadi ya. Ibumu jadi pindah jadi Kristen, ceritanya gimana? Dulu waktu jadi TKW di Malaysia. Oh, Pernah jadi TKW. Mama teh pernah kerja di Malaysia, jadi TKI. Terus di sananya sama siapa majikannya? Majikannya Buddha.
Budak. Ya budak. Wah. Ya budak. Tapi kamu bukan keturunan Cina, bukan? Asli orang Sunda. Arab Indah ya. Ai putih. Hah? Putih ikut ke siapa? Siapa? Langsung Badung Daru Keput. Kata siapa lebih banyak loba kamu teh. Kali dirawat ikut ke siapa? Oh, dirawat ikut ke bapak. Nah, jadi ikut jadi TKI. Nah, kemudian majikannya muda. Nah, terus? Terus mamaku ada semacam tragedi gitu ya. Ini tuh gendang telinganya pecah. Gendang telinganya pecah. Waktu jadi pembantu. Ya, asisten rumah tangga ada Malaysia. Terus kata dokternya itu bakal tuli permanen. Didoain sama anaknya gendang telinganya itu pecah. Kemudian bakal tuli permanen kata dokter. Kemudian anaknya majikan itu Kristen. Anaknya majikan Kristen. Ya, terus dibawa ke gereja, didoain sembuh. Oh, dibawa ke gereja, didoain sembuh. Akhirnya Mama mempelajari, kan dikasih Alkitab. Mempelajari itu kan waktu saya umur kalau nggak salah 3 tahun seperti itu. Jadi pas saya mau masuk kelas 1 SD, Mama pulang. Saya kelas 3 atau kelas 4 kalau nggak salah, mau baru masuk Kristen. Oh, jadi dia pulang dulu. Iya, pulang Dia pelajarinya di Malaysia apa di sini? di Malaysia sama di sini. Oh, di sini pelajari gitar. Iya. Nah, setelah di sini dipelajari gitar, terus Ya percaya. dia percaya pindah agama. Pindah agamanya waktu itu di Malaysia atau sudah di sini? Di sini kelas 4 SD saya. 4 tahun setelah kejadian itu. Oh, 4 tahun setelah kejadian baru dia pindah agama, ya kan? Sampai sekarang. Nah, akan itu Mama kan orang itu maha pribadi ya, kita nggak bisa mencampuri. Pindah agama karena ada sebuah peristiwa. Nah, pertanyaan saya, kamu Kristen sejak kapan? Baru tahun kemarin Pak dibaptisnya tahun ini deh, Juli calon dibaptisnya. Tahun ini? Iya. Dibaptisnya. Terus sebelumnya Islam? Sebelumnya Islam. KTP? Iya, tapi dari SD, SMP, SMA ya jadi nyari jati diri gitu. SD, SMP nyari jati diri. Terus menemukan jati dirinya gimana? Waktu di Singapura kemarin. Oh, kamu pernah jadi TKW juga. Kamu udah jadi TKW di Singapura? Iya, 2 tahun. 2 tahun? Lulus SMA? Iya. Usia berapa? 21. 21 tahun. Kamu pergi ke Singapura jadi TKW. Di Singapura di mana? Ya, sampai Nggak mau berani di sana. Gadis lagi. sampai mau bunuh diri. Tinggi lagi. Putih lagi. Nah, terus sampai bunuh diri gimana? Ya karena kerjanya nggak sesuai. Asalnya dijanjiin apa di Singapura? Di pabrik. Terus? Tahu-tahu jadi TKW ngurus Asalnya dijanjiin kerja di industri. Di pabrik di Singapura. Tahu-tahu jadi pet. malah jadi asisten rumah tangga. Dulu sekarang mah asisten rumah tangga. Dulu pembantu rumah tangga. Sekarang mah asisten rumah tangga. Mau Indonesia mah orang lain buruh. Kita mah bukan buruh. Kan bukan pekerja, karyawan. Yang penting kan ternyata sekarang isunya buruh yang lebih dominan dibanding kalimat karyawan. Waktu karyawan gajinya kecil. Waktu buruh mana naik gajinya. Apalagi sebelum waktu tahun-tahun yang lalu. Sekarang masuk usaha yang udah ada aturannya. Nah, kamu jadi asisten di orang mana? Cina. Orang Cina. Agamanya? Agamanya kalau nggak salah waktu itu Hindu. Hindu. Iya. Yang pertama ya. Ya kali orang Cina banyakan. Ya mungkin lah. Setelah sehari kerja kabur. Oh, 11 hari kerja di situ kabur. Iya. Terus 11 hari kabur, terus dibalikin ke agent, disuruh ganti rugi 45 juta. wow, kabur karena tidak cocok. Iya, karena tangan saya sampai mau copot-copot ini. Kenapa? Nyucinya harus pakai tangan sehari sampai 5 ember. Oh, nyuci harus pakai tangan. Nggak boleh pakai mesin cuci. Nggak boleh. Mesin cuci juga nggak boleh. Katanya di sana listrik sama air mana. Jadi kamu bilang hidup di Singapura senang. Kata siapa? Potongan gaji juga lah. Kamu bilang orang Singapura jauhnya lebih nikmat. Kata siapa? Di Singapura flatnya kecil-kecil, apartemennya, listriknya mahal, airnya mahal. Makanya nggak kawin karena biaya hidupnya mahal.
Karena biaya hidupnya mahal, orang berpikir nggak akan kuat untuk nikah, berumah tangga, ya kan? Kemudian kenapa orang-orang yang tua juga masih bekerja? Karena tidak ada yang ngurus. Karena di rumah dia harus punya perawat, bayar perawatnya mahal, biaya hidupnya mahal, sehingga yang tua pun pilih kerja. Di Indonesia listrik murah, bebas. Tiap hari ulin kemana saja, tukang sayur datang ke rumah, tukang buah datang ke rumah, tukang bakso datang ke rumah, tukang soto datang ke rumah. Cuman jodoh yang nggak mau datang. Buktinya dia jomblo sampai sekarang. Nah, karena mahal, akhirnya pakai itu tangan. Iya. Kamar mandi ya segala pokoknya. Oh, jadi akhirnya pakai cuci tangan sendiri sampai hampir copot kukunya. Iya, tidur di bawah meja makan. Kenapa nggak di kamar? Nggak dikasih kamar. Nanti malam jam 1 atau jam 2 majikan pada minum bir di atas meja makan. Kamu tidur di bawahnya. Yang pertama kali saya kabur. Majikan minum bir jam 2 malam di atas meja. Kamu pembantu di kolong meja, tidur di situ. Kayak budak dong. Iya. Tidur jam 1 malam, bangun jam 5 pagi. Artinya majikan lagi minum bir, kamu nggak dengar karena kaki capek. Iya, maksudnya denger, jadi takutnya kan kebanyakan kan ada cerita-cerita gimana gitu, takut apa ya? Ya, jadi ketakutan sendiri. Ketakutan diri. Ngerti gitu bahasanya? Ya, awalnya emang enggak. Lama-lama ngerti. Nah, dia suka ngomongin apa kalau lagi minum bir kamu di kolong? Soalnya suka bukan bahasa Chinese sih, Pak, kalau ngobrol sama akongnya. Terus? Kalau bahasa Chinese saya nggak bisa. Chinese nggak bisa bahasa Inggris nanti. Bahasa Inggris. Di situ di kolong apa yang diomongin? Ya, nggak tahu kok ada ketawa-ketawa gitu. Kamu bangun kamu? Ya bangun tapi merem gitu, pura-pura dipaksa tidur. Soalnya kan dari jam 5 pagi sampai jam 1 malam tuh nggak berhenti. Bekerja terus. Kuatnya cuma 11 hari. Buatnya 11 kali. Gajinya berapa kok? Waktu itu katanya $500, tapi 8 bulan saya nggak dapat gaji sama sekali. 40 juta. Ditipu. 11, itu kan 11 hari. 11 hari. Berhenti. Disuruh kalau mau pulang disuruh apa? Pulangin. Tebus 45 juta. Akhirnya kamu kan berhenti tuh. Udah 11 hari kerja di situ, berhenti. Kamu kembali ke agen. Kembali kan. Nah, setelah kembali ke agen, Tadinya saya maksa pulang. makanya pulang harus bayar 40 juta. Orang ke sana mau cari duit, pulang Ya, bilangin duit. ya, untung ada agent yang baik katanya. Kalau mau saya cariin lagi. Tapi kan kalau ini harus nyari lagi majikan itu kena potongan lagi Pak 2 bulan. Jadi 10 bulan totalnya. Saya mohon supaya nggak. Oh, sekarang oleh agen harus cari majikan lagi. Iya, harus cari majikan. Dapatlah agen baru. Dapat majikan baru. Dapat majikan baru. Terus? Baik Pak. Baik. Orang, cuman kakek sama nenek doang. Orang mana itu? Orang katanya kalau yang perempuan Singapura tuh Melayu. Jadi Singapura turunan Melayu. Iya, Singapura turunan Melayu. Yang Asli orang Singapura. yang cowoknya, susternya. Kalau mamnya itu asli Malaysia. Omamnya asli Malaysia. Dua-duanya baik banget. Baik banget, udah kayak anak. Dapat aja itu. Ciri baiknya apa? Dikasih kamar, makan satu meja bareng dengan mereka. Saya setiap ulang tahun dirayain, dikasih sepatu harga 2 juta. Dikasih kado. Sekisara. Oh, pokoknya kerjanya Dikasih ini aja HP kan dikasih dia ini ini HP dari dia. Iya, saya cuma bayar 2 juta waktu 2 juta. Kamu belum beli HP yang baru sama kerja sama saya? Belum, baru sebulan kayaknya. Nah, terus itu kerja sama dia. Iya. Nah, terus, Iya, betah. 2 tahun, betah, enak. Terus duit yang 8 bulan nggak dibayar ya kapan? Ya itu keterusannya tuh kan jadi selama 8 bulan tuh nggak dibayar. Sama yang orang Malaysia itu? Iya, yang dia baru yang baik. Duitnya mana? Katanya jadi majikan itu ngambil saya itu udah bayar duluan ke agent. Oh, yang agent yang dianggap baik itu? Iya, enggak ya. Jadi hitungannya itu katanya ya. Jadi agent Singapura tuh kayak beli saya ke agent agent Indonesia. Jadi yang non beli, kan gua beli. jadi majikan tuh bayar duluan ke agent. Jadi itu mah nggak tahu lah yang bener pengeluarannya berapanya. Berarti yang itu untuk dibayar utang yang 40 juta itu kali? Iya kayak. Ya kan? Yang bayar kontrak yang sama yang dulu. Yang galak itu mungkin dibayarin. Iya, gitu. Iya, jadi tapi tetap saya selama 8 bulan kerja, Pak. Tidak ada, cuma tidak jadi bayar yang 40 juta. Nggak jadi potong lagi. Dipotong gaji. Tapi sama itunya, sama majikan yang baik itu kamu ini nggak dikasih nggak? Gimana sih?